Evakuasi seorang warga Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Korban mengalami serangan jantung dan dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Saat kejadian, keluarga bergegas memanggil ambulans untuk membawa korban yang juga anggota polisi dari Polda Metro Jaya ini. Namun petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi korban dari lantai 2 ke lantai dasar lantaran akses tangga yang begitu sempit. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengerahkan 6 orang personil. Mengalami kesulitan karena memang pasien sudah sadar tapi tidak bergerak karena dengan berat tubuh yang lumayan berat, yaitu kurang lebih 80 kiloan. Jadi akhirnya tim rescue kami meluncur ke TKP menggunakan peralatan bantu basket, berikut anggota persiapan peralatan tali juga disiapkan, lanjut di lokasi di lantai 2 diikat di bantu basket. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas masih menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban erupsi Gunung Merapi. Polemik skema debat Capres-Cawapres semakin memanas. Wapres Ma'ruf Amin ikut berkomentar. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80%. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri Rabu pagi. Didampingi ajudannya, Firly masuk ruangan tanpa berbicara sepatah kata pun dan langsung menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM usai ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat pengunduran diri Edi Hiarij sebagai Wamenkumham telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Senin 6 Desember lalu dan tinggal menunggu diserahkan kepada Presiden Jokowi sepulangnya dari kunjungan kerja. Edi Hiarij ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi disebut menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri untuk memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa lahan tambang nikel di Luwu Timur. Edi bersama 2 orang dekatnya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana, yang turut ditetapkan tersangka melawan penetapan tersangka oleh KPK dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di surat ini dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya, Hari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden segera disampaikan setelah Bapak Presiden
Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat untuk menetapkan format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rapat berlangsung sejak Rabu siang dan dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon. Selain memutuskan format debat, rapat hari ini juga membahas beberapa aspek lain. Di antaranya yaitu tema debat, panelis, moderator, hingga jumlah tamu undangan. KPU sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi pada pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan tanggal pelaksanaan 5 kali debat serta lokasi yang seluruhnya akan digelar di Jakarta. Sementara format debat Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan publik. KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Selengkapnya terkait rapat pembahasan format debat Capres-Cawapres 2024, kita menuju ke gedung KPU bersama rekan kami Anggita Maura. Selamat sore Anggita, bagaimana hasil rapat hari ini? Apakah sudah ada keputusan baru? Ya, selamat sore Zila dan juga Permisa. Saat ini Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar rapat koordinasi bersama masing-masing tim sukses pasangan dalam membahas format debat calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan presiden di 2024 mendatang. Yang dimana rapat ini pun dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat yang berlangsung tertutup. Dan rapat ini pun juga dipimpin langsung oleh Ketua KPU yaitu Hashim Asyari. Dan ada juga sejumlah perwakilan yang turut hadir dalam rapat ini antara lain yaitu perwakilan Timnas Amin yakni Co-Kapten Timnas Amin Nihayatul Wafiroh dan Direktur Eksekutif Timnas Amin Zuhad Aji, kemudian perwakilan TKN Prabowo Gibran yakni Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah dan Ferry Latuhihin. Lalu perwakilan TPN Ganjar Mahfud yang terlihat yakni Wakil Sekretaris TPN Hotasi Nababan, Direktur Muda Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud, Rehan Nur, Andrianto, Chandra, dan Lisa Elvina. Selain itu, Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan ada 5 poin yang akan dibahas dalam rapat ini, namun beliau belum membeberkan 5 poin tersebut apa saja yang akan dibahas. Dan saat ini pun kami masih menunggu hasil dari rapat yang berlangsung tertutup di KPU ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zila. Baik, terima kasih Anggita Maura atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah pemirsa, usai jeda ada informasi mengenai polisi yang membantah ada intimidasi terhadap seniman Butet Kertarejasa jelang pertunjukan teater Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki. Selengkapnya usai jeda. Pemirsa, budayawan Butet Kertarejasa menyebut intimidasi yang diterimanya berupa redaksional surat yang berisi larangan bicara politik. Sementara Polri membantah adanya intimidasi terhadap Butet dan meminta bagi siapa saja yang merasa mendapat intimidasi untuk membuat laporan. Selamat malam semuanya, salam dan bahagia. Pertunjukan teater bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarejasa di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang ke lokasi pementasan dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan berunsur politik. Surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum serta tidak memakai atribut kampanye.
Namun perwakilan Kayan Production selaku penyelenggara pentas teater Musuh Bebuyutan membantah adanya intimidasi dari polisi dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Butet Kertarejasa. Saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event, lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut, gitu aja. Butet pun menandatangani surat yang diterimanya sepekan sebelum pementasan. Baik Butet dan penulis naskah teater Agus Nur menilai surat pernyataan ini merupakan intimidasi. Jadi intimidasinya itu bukan percakapan, tapi narasi redaksional di dalam surat itu bahwa saya tidak boleh bicara politik. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyatakan jika ada pihak yang merasa diintimidasi anggota polisi, dipersilakan membuat laporan. Butet Kertarejasa ini ada tanggapan? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh apabila ada oknum yang tidak berkenan, silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajakan katanya. Gitu ya. Teater yang digelar Butet Kertarejasa dengan tema Musuh Bebuyutan mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah Orde Baru bangkit lagi dengan membatasi kegiatan warga melalui aparat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warsim dan Ketua Umum Advokat Bersatu Nasional Vince Poni. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, yang baru bergabung adalah Mas Yusuf ya. Nanti kita akan menunggu bergabungnya Bang Vince Ponis, Ketua Abernas. Bang Yusuf ini menanggapi dengan ada dugaan intimidasi melalui surat ini. Gimana tanggapan Kompolnas? Baik, ini sudah beberapa kali menjelaskan di media terkait dengan apa yang dialami oleh Kang Butet itu. Saya sendiri kemarin sudah mendengarkan langsung. Secara umum saya menggarisbawahi soal adanya permintaan kepada Kang Butet untuk tidak berbicara politik. Nah itu yang kita garisbawahi. Karena bagaimanapun kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Yes, benar. Ini akan kami telusuri dan kami sedang meminta klarifikasi apakah memang benar demikian. Sementara dalam telaahan kita sementara berdasarkan informasi yang berkembang di pemberitaan yang kita kumpulkan ini, mudah-mudahan apa yang terjadi ini segera mendapatkan penjelasan dari Polri. Tapi kita sebenarnya sudah mendengarkan perkembangan terakhir pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tentunya memang Polri dalam khusus penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya berfungsi menjaga keamanan. Adapun terkait dengan keramaian yang itu masuk dalam rezim perizinan, memang itu kewenangan Polri untuk memberikan izin keramaian. Yes. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya fokus polisi dalam hal ini untuk menjaga keamanan, karena memang katanya juga ada salah satu cawapres yang hadir begitu ya dengan operasi yang memang berlaku pada saat Pilpres ini. Tapi apakah isi surat pernyataannya ini harus membatasi kebebasan berkreasi begitu dengan narasi yang tidak boleh bicara politik, tidak boleh membawa atribut kampanye dan sebagainya? Nah itu yang kita baris bawahi. Yang pertama soal tidak membicarakan politik. Politik itu kan luas, gitu. Membicarakan tentang jalan yang perlu diperbaiki oleh negara itu membicarakan politik. Jadi itu luas. Makanya ini kita garis bawahi. Yang kedua kaitannya dengan soal apakah itu dalam bentuk keperluan informasi. Soal kampanye ini ini kampanye atau tidak, tapi kesannya kan ini diminta komitmennya. Untuk ini yang kita akan telusuri. Sampai itu disalahpahamin.
katakanlah seperti ini. Ini rezimnya sebenarnya hanya memberitahukan saja kegiatan itu, sehingga pihak Polri di dalam kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat ataupun keramaian itu yang pertama dilakukan kan dia melayani. Melayani ada orang meminta izin, dilayani perizinannya. Ketika dia melayani itu, apa yang harus dilakukan? Bisa jadi dia meminta informasi, tapi meminta informasi itu tentu berbeda meminta komitmen. Nah, ini yang akan kita luruskan di dalam memberikan pelayanan. Apakah ini masuk di situ? Ini kita akan telusuri dan minta klarifikasi. Tapi hanya sekali lagi, perlu kami menggarisbawahi, memang sepatutnya, malah seharusnya tidak ada permintaan untuk tidak membicarakan politik, karena kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Karena bagaimanapun ya, perlu saya sampaikan, Polri sendiri dalam beberapa waktu lalu sebenarnya mendorong untuk bebas berekspresi. Ada lomba mural, dan itu isinya kritik juga kepada Polri. Ada lomba video pendek, ada lomba musik. Ya. Itu sesungguhnya bagaimana mendorong kebebasan berekspresi. Ini kok begini ya, ini kita akan telusuri dan kita minta klarifikasi apakah memang benar. Jangan sampai ada ketidaktepatan di dalam memahami penerapan ketentuan peraturan. Nah, seharusnya hanya meminta informasi apakah ini kegiatan kampanye atau bukan, tapi kok ini terkesan meminta komitmennya untuk tidak berbicara politik ini. Baik, berarti jika memang hasil penelusuran Anda nanti menemukan bahwa benar komitmen itu diminta dan itu artinya membatasi kebebasan yang sudah sudah dijamin bahkan oleh konstitusi, berarti ini adalah bentuk sebuah intimidasi dalam pemilu. Ya, sementara karena Kompolnas itu fungsinya sebagai pengawas, kita kumpulkan dulu klarifikasi itu. Nanti kita akan lakukan penilaian dan sekaligus kalau memang berdasarkan klarifikasi itu ada sesuatu yang kurang tepat, tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi yang itu dijamin konstitusi, ya kita akan memberikan masukan dan saran. Baik, dari keterangan Anda sebelumnya, Anda sempat menyebut bahwa Anda sempat meminta polisi atau Polri untuk merevisi izin keramaian kegiatan yang dilakukan masyarakat. Bisa dijelaskan soal ini, Mas Yusuf? Soal dinamika kebutuhan hukum itu kan soal izin keramaian itu kebutuhan hukumnya apakah masih relevan yang ada sekarang ini kaitannya dengan gedung misalnya kan gitu. Apakah gedung itu masuk dalam rezim perizinan keramaian atau tidak. Sementara kan kalau dalam ketentuan itu perizinan untuk keramaian itu ada pengerahan massa yang itu minimal 300. Nah, tentu itu kan masih standar yang sangat minimalis terkaitannya dengan massa. Nah, itu kami sendiri karena melakukan penelitian kewenangan Polri di dalam penanganan menyampaikan kebebasan berpendapat, memang sudah pernah menyampaikan agar di dalam tahun politik soal-soal izin keramaian ini harus bisa jernih melihatnya. Itu tadi yang kami pahamin, jangan sampai sesungguhnya yang dimaksud itu meminta informasi apakah ini ada kegiatan politik kampanye pemilunya atau tidak. Kan untuk pengumpulan informasi itu diperlukan kalau memang ada, katakanlah seperti itu. Tentu ini perlu dikoordinasikan dengan pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Nah, kalau fungsi Polri sendiri kan terkait dengan izin keramaian itu untuk keamanan. Nah, jangan sampai ada kampanye tapi dari pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan kampanye itu tidak ada. Katakanlah itu seperti itu. Artinya dalam maksud meminta informasi, tapi ini kan yang ada pada saat ini yang disampaikan dan dialami oleh Kang Butet itu diminta komitmennya. Nah, itu yang kita akan terus. Iya. Karena di garis bawahnya diminta komitmennya untuk tidak berbicara soal politik gitu ya. Padahal jelas-jelas mereka juga menampilkan karya seni yang mungkin membahas soal ada unsur politiknya tapi tidak menyinggung salah satu tertentu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari intimidasi ini, Bang Yusuf, apakah ini adanya berujung kepada dugaan ketidaknetralan institusi Polri dalam pemilu? Ya tentu kita belum bisa menyimpulkan ke sana.
Yang pasti jati diri Polri dalam kegiatan politik itu netral. Jadi ya Polri jangan ditarik-tarik dalam kegiatan politik yang menjadikan tidak netral. Jadi kami Kompolnas akan menjaga itu agar jati diri Polri itu netral dalam politik. Oke, apakah penting untuk membuat adanya suatu lembaga khusus yang menjamin netralitas atau menjaga netralitas Polri? Ya, kalau Kompolnas sendiri kan merupakan bagian yang bisa memastikan sebagai pengawas, tentu berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Namun kami pastikan bahwa jati diri Polri yang netral dalam berpolitik itu sesungguhnya sudah sangat dipahami oleh Polri, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu harus kita pantau. Oke, tidak hanya kasus ini saja, Mas Yusuf, kita lihat juga beberapa kasus dan isu-isu lainnya mengenai dugaan ketidaknetralan Polri dalam pemilu 2024 ini yang akan berdampak terkait dengan kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap institusi Polri dalam netral di pemilu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat dan menjamin bahwa tidak hanya di narasi saja begitu bahwa Polri akan netral, tapi di tindak lanjutnya atau aksinya juga seperti apa? Kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri tentu akan memantau dan memastikan berbagai macam temuan-temuan yang ada di lapangan, yang itu diindikasikan ada oknum yang tidak netral, ya kita teruskan, itu bisa didalami dan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang itu ada bukti-bukti, ya itu tidak netral dalam politik itu menurut saya itu pelanggaran berat. Oleh karena itu kami terus awasi. Baik. Bang Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Butet Kertarejasa menyatakan tidak akan membuat laporan atas dugaan intimidasi yang diterimanya oleh aparat kepolisian. Menurut Butet, masyarakat bisa menilai situasi demokrasi negeri saat ini atas berbagai polemik di tahun politik. Bagi saya ini fakta publik. Saya hanya menceritakan fakta. Saya tidak perlu melaporkan apa-apa. Bahwa inilah situasi demokrasi kita hari ini. Apa yang terjadi, kecerdasan masyarakat pasti bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi demokrasi yang kita banggakan selama ini. Dan kita masih bergabung bersama Mas Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Mas Yusuf, tanggapan Anda terkait dengan statement Butet Kertarejasa tadi seperti apa, bahwa menyatakan dia tidak akan membuat laporan, biarkan publik yang menilai. Lagi, tanya lagi. Baik. Mas Yusuf, bisa dengar suara kami? Masih, sampai jam berapa? Saya di media lain. Pertanyaan ini Mas Yusuf, tanggapan soal statement dari Butet Kertarejasa yang menyatakan tidak akan membuat laporan, tapi membiarkan publik menilai sendiri soal dugaan intimidasi ini. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu tentu kita tetap menghormati, karena itu hak Kang Butet apakah membuat laporan atau tidak. Hanya Polri sendiri sudah welcome apabila ingin membuat laporan. Terkait dengan apa yang dimaksud Kang Butet itu, kami memahami juga merupakan bagian dari hak berpendapatnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Kang Butet itu saya sebagai anggota Kompolnas sudah cukup memahami dan kami catat, sehingga poin diminta untuk tidak membicarakan politik itu menjadi atensi kami yang akan kami telusuri dan meminta klarifikasi. Semoga nanti pihak Polri dapat memberikan klarifikasi dengan baik. Tapi sementara ini dari penjelasan Kapolres Metro Jakarta Pusat,
Kombes Pol Susiatyo itu sebenarnya sudah tepat. Itu tugas Polri adalah menjaga keamanan. Artinya dia tidak masuk ke dalam wilayah apa yang dimaksud meminta-minta seperti itu. Gitu. Ini makanya akan kami telusuri dan kami minta klarifikasi nantinya. Kira-kira berapa lama Pak proses investigasi ini akan berlangsung? Ya, permintaan klarifikasi itu kan kita lakukan ke Polda Metro Jaya nanti ya kita berharap bisa secepatnya karena ini menjadi perhatian publik. Baik, dan kita akan menyapa Bang Vins Ponis, Ketua Abernas yang telah bergabung bersama kami di sini. Selamat sore Bang Vins. Selamat sore Bang Vins, bisa mendengar suara kami? Ya, saya bisa mendengar dengan baik. Selamat sore. Bang, di sini juga ada Bang Yusuf Warsim, anggota Kompolnas yang bergabung juga. Bang Vins, ini gimana Anda melihat dugaan intimidasi yang menyasar keseniman ini, Bang? Ya, seperti saya sempat memang melihat terkait Bang Butet itu sendiri ya, bahwa sebenarnya kebebasan berekspresi itu kan dijamin oleh undang-undang. Ya, kalau kita melihat kemudian ada proses yang terjadi pada kegiatan hari itu, nah kami melihat ini sebenarnya tidak boleh terjadi, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara kita dari kepolisian yang kemudian menyatakan harus membuat satu surat pernyataan kepada para seniman, itu sebenarnya kan suatu tindakan yang tidak perlu dilakukan. Memang saat ini adalah proses-proses pemilu yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 bulan Februari 2024. Tetapi kebebasan berekspresi ini kan tidak boleh dibungkam seperti itu. Karena kami melihat kalau sudah mengarah seperti ini, itu seperti terjadi di orde-orde baru. Nah, apabila misalnya terkait ada hal-hal yang bertentangan dengan pemilu itu sendiri, maka kan ada Bawaslu itu yang langsung. Jadi aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian janganlah kemudian melakukan hal seperti itu. Jadi kawan-kawan seniman ini kan kemudian merasa terintimidasi. Kira-kira demikian gitu. Baik, tapi kalau misalnya tadi Mas Yusuf menyatakan bahwa akan menjamin netralitas Polri juga dalam pemilu ini. Tapi kalau kita lihat ini bukan lagi kasus pertama dugaan intimidasi jelang pemilu ini terjadi. Bagaimana dengan demokrasi kita, Bang Vins? Anda melihatnya? Ya, melihat yang terjadi di saat ini ya, beberapa kejadian itu, maka kemudian saya berpendapat bahwa demokrasi di era sekarang ini agak menurun sedikit menurun, sehingga membuat orang menjadi takut untuk berekspresi seperti itu. Nah, saya berharap ini tidak boleh terjadi lagi. Hari-hari ke depan akan semakin kegiatan-kegiatan politik ini pun itu akan makin berjalan terus sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Saat ini kan memang musim kampanye ya, kita tahu semua seperti itu. Nah, kalau kemudian ada kemunduran di bidang kebebasan berekspresi itu, bagi saya itu tidak baik. Kita harus menuju ke era demokrasi. Bang Vins, baik. Mas Yusuf, ini kalau tadi Bang Vins menyebutkan bahwa demokrasi kita tergerus dan sepertinya masyarakat takut berekspresi, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita kan negara demokrasi. Demokrasi merupakan buah daripada reformasi tahun 1998. Saya sendiri bagian dari gerakan reformasi 1998 itu ya. Maka kita laksanakan demokrasi ini dengan patut ya. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serikat itu dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dengan undang-undang. Jadi itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi ada ungkapan bahwa demokrasi yang tergerus dan takut berekspresi ini juga harus menjadi poin penting begitu ya, agar pemilu ini juga bisa berjalan dengan bagaimana semestinya. Dan tentu ada harapan terakhir, Mas Yusuf, soal kasus ini? Kami pastikan bahwa sekali lagi jati diri Polri dalam politik itu netral terkait dengan kebebasan yang berupa
berpendapat, berekspresi yang merupakan bagian dari HAM. Polri sendiri sangat memahami adanya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan. Itu yang akan kami terus pastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Baik, tentunya kita berharap nanti kasus ini akan segera terang dan kita tunggu hasil dari investigasinya Kompolnas dan berharap tidak ada lagi intimidasi dan pemilu akan berjalan dengan lancar. Polri juga akan netral, begitu kita tunggu komitmennya. Terima kasih Mas Yusuf Warshim, anggota Kompolnas, dan tadi juga ada Bang Vince Ponis, Ketua Bernas yang telah bergabung di iNews Sore. Selamat sore, salam sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke pasar Loakulu di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ganjar turun langsung mengecek harga pangan sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye dengan belusukan ke pasar Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ganjar disambut antusias dengan masyarakat hingga simpatisan. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menghampiri sejumlah pedagang dan mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Tak sedikit pula masyarakat yang rela berdesakan menghampiri Ganjar untuk sekedar bersalaman ataupun bersuah foto. Selain itu, Ganjar juga menyempatkan diri berbelanja tempe khas Loakulu, Kutai Kartanegara. Masih yang pertama silaturahmi dulu ya. Ternyata banyak pendatang. Dibilang Pak dari Demak, dari Ngawi, pendatang. Jadi rasanya senang bisa bertemu saudara-saudara kita yang sudah lama merantau. Saya senang melihat wajahnya ceria. Itu penting buat saya. Tapi selalu kita coba ngecek kebutuhan pokok harganya seperti apa. Masih isunya sama di banyak titik cabai. Cabainya cukup tinggi sama kedelai. Kalau yang lain rata-rata normal. Telur naik-naik dikit. Mungkin menjelang Desember itu akan ada fluktuasi, maka mungkin yang perlu mendapatkan perhatian segera tim pengendali inflasi yang ada di daerah untuk siaga. Biasanya menjelang Nataru nanti akan ada terjadi lonjakan bisa harga, maka pasokan juga menjadi penting. Masyarakat berharap jika terpilih menjadi presiden, Ganjar dapat membawa dan meningkatkan perekonomian rakyat kecil. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi dan Dede Rudi, iNews melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye di Provinsi Bengkulu dengan belusukan ke Pasar Minggu Kota Bengkulu. Selain berinteraksi dengan pedagang, Anies juga menyampaikan memiliki program untuk pasar jika terpilih. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Pasar Minggu Kota Bengkulu dalam agenda kampanye pertamanya di Provinsi Bengkulu. Selain berinteraksi dengan sejumlah pedagang, Anies juga mendengarkan langsung keluhan para pedagang terkait beberapa kenaikan harga bahan pokok. Anies menyampaikan salah satu program kerjanya untuk kesejahteraan pedagang pasar, yakni program Pasar Amin. Melalui program ini, Anies menjanjikan akses permodalan bagi pedagang kecil yang selama ini sulit dijangkau. Saya menemukan yang ditemukan di banyak tempat, harga-harga mahal-mahal. Tadi saya ketemu pedagang semua cerita, Pak, cabai merah keritingnya mahal. Harganya sekarang 80-90 ribu, betul ya? Betul ya? Betul. Jadi, nih, saya kasih Bapak Ibu, kami ingin nantinya, nih Pasar Amin. Amin itu apa? Insya Allah, Alhamdulillah. Selain mengunjungi Pasar Minggu, Anies Baswedan juga dijadwalkan menghadiri dialog dengan mahasiswa dan mengunjungi kampung nelayan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, masa kampanye terbuka dimanfaatkan seluruh kader Partai Perindo untuk menggalang dukungan masyarakat. Melalui berbagai program andalannya, seluruh caleg Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak merangkul masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Caleg Partai Perindo DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi menemui puluhan pengemudi becak motor di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengemudi becak motor yang biasa beroperasi di stasiun kereta api Pasar 7 Tembung ini diberikan tenda becak agar penumpang semakin nyaman saat menggunakan transportasi tersebut. Tenda becak ini tentu sangat bermanfaat karena apabila cuaca panas maupun hujan itu tentunya bisa melindungi penumpangnya ya dari sengatan matahari maupun dari hujan. Sementara itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 Abdul Khalid Ahmad menemui masyarakat di Kampung Muara, Desa Kopo, Kecamatan Kuta Waringin. Selain menampung aspirasi masyarakat, Partai Perindo juga memaparkan visi misinya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal yang kami sampaikan termasuk juga menyampaikan apa yang menjadi kesulitan dan harapan dari masyarakat. Caleg Partai Perindo juga tak luput mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD agar masyarakat memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat untuk menetapkan format debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Rapat berlangsung sejak Rabu siang dan dihadiri oleh seluruh tim kampanye pasangan calon. Selain memutuskan format debat, rapat hari ini juga membahas beberapa aspek lain, diantaranya yaitu tema debat, panelis, moderator, hingga jumlah tamu undangan. KPU sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi pada pekan lalu yang menghasilkan kesepakatan tanggal pelaksanaan 5 kali debat serta lokasi yang seluruhnya akan digelar di Jakarta. Sementara format debat Pilpres 2024 masih menjadi perbincangan publik. KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, skema debat khusus Cawapres di Pilpres 2024 sempat menuai polemik. Rencana KPU yang menghilangkan debat Cawapres mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. Berbeda dari format debat Pilpres 2014 dan 2019, debat Pilpres 2024 kali ini tetap mengadakan debat sesi Cawapres, namun pelaksanaannya didampingi oleh pasangan calon presiden. Menurut KPU, pendampingan Capres dalam sesi debat Cawapres tidak dilarang dalam Undang-Undang Pemilu. Meski demikian, Cawapres akan menjadi aktor utama dalam sesi tersebut. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah di sini tentunya ketika debat Cawapres ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir boleh nggak? Boleh. Beragam komentar pun bermunculan. Jika KPU benar menghilangkan sesi debat Cawapres, opini publik akan menyudutkan KPU dan menganggap keputusan itu menguntungkan salah satu paslon. Sementara itu Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Mas, persiapannya gimana? Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Apapun pola debat Capres-Cawapres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario yang ditetapkan oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap
untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Hal senada juga diungkapkan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Polemik perubahan format debat Pilpres 2024 juga menuai tanggapan dari Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin menilai jika format pelaksanaan debat Pilpres seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Kalau menurut undang-undangnya kan harus ada itu. Kalau tidak salah 3 capres, 2 wapres. Tidak mungkin, kalau dihilangkan itu tidak mungkin. Nah, mesti ada 3 capres. Kalau dihilangkan tuh artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Hanya memang nanti caranya bagaimana. Waktu 3 capres itu seperti apa. Yang 2 wapres itu seperti apa. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat 3 paslon capres-cawapres di Pilpres 2024 akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan, tanggal 12 Desember 2023. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat internal mingguan. Rapat kali ini membahas pemantapan program kampanye pasangan calon Ganjar Mahfud serta membahas persiapan untuk menghadapi debat perdana Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang. Sejumlah petinggi tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud seperti Wakil Ketua TPN Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di posko TPN Ganjar Mahfud di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan sejumlah petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini guna melakukan rapat internal mingguan dengan jajaran Deputi TPN Ganjar Mahfud. Menurut Hasto Kristianto, rapat ini bentuk konsolidasi yang terus dilakukan oleh jajaran TPN, terutama konsolidasi terkait pemenangan paslon Ganjar Mahfud melalui safari politik yang saat ini terus dilakukan. Dalam rapat ini dibahas mana karena usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta akan ada rekan Anissa Dasuki yang akan membawakan ini sore. Halo Anissa. Halo Fazila, pemirsa usai azan maghrib, iNews Sore akan kembali dengan informasi terkait kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80%. Kami akan bahas sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80%. Dalam sepekan jumlah orang yang tercatat terkena COVID-19 menembus angka 267 kasus. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dinilai terjadi karena imunitas terhadap infeksi COVID-19 belum terbentuk dengan baik dan menurun seiring waktu. Untuk meningkatkan imunitas, masyarakat diimbau untuk melengkapi vaksinasi booster. Selain itu, warga negara Indonesia juga diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Meski mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, Kementerian Kesehatan belum menemukan adanya varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu subvarian Omikron BA286 yang kini didominasi di banyak negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Peningkatan kasus
kalau kita lihat bulan-bulannya ini sampai November, datanya menunjukkan memang terjadi peningkatan. Lihat Oktober 65 kasus yang terkonfirmasi. Di November 20 sampai 26 ada 151, jadi 3 kali nih peningkatannya kalau kita lihat ya dari Oktober ke November. Lalu kasus yang meninggal di Oktober nggak ada yang meninggal. Jadi pesan dari sahabat untuk sahabat, pertama, mencegah itu lebih baik. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi terbukti menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita mulai terapkan kembali protokol kesehatan dan vaksinasi. Nasihati diri sendiri, nasihati keluarga, teman dan lingkungan untuk memakai masker bila bergejala, apakah itu batuk, pilek, dan bersin, dan pakai masker itu keren. Untuk membahas lonjakan COVID-19 sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID PBID Erlina Burhan. Selamat petang, Dr. Erlina. Selamat petang. Dok, ini di Indonesia sudah terjadi lonjakan kasus 267 kasus, sementara di Singapura lebih dari 22.000 kasus. Apa penyebab COVID-19 kembali melonjak? Ya, jadi kalau data dari Singapura, mereka sudah mempublikasi bahwa lonjakan kasus yang sangat tinggi di Singapura terjadi pertama karena sekarang akhir tahun, musim libur, mobilisasi masyarakat sangat-sangat tinggi, dan kemudian juga ada bukti yang mereka sampaikan bahwa titer antibodi masyarakat di Singapura sudah mulai menurun. Kenapa? Karena memang vaksinasi mereka itu terakhir boosternya sudah lebih dari 6 bulan. Saya kira hal yang sama terjadi di Indonesia, karena kita juga tahu bahwa terjadi juga peningkatan kasus dari Oktober ke November dan awal Desember ini, dan kita juga tahu bahwa terakhir kita divaksin itu booster yang kedua itu sudah lebih dari 6 bulan. Iya, betul. Jadi artinya titer antibodi juga turun dan mobilisasi kita juga sangat-sangat tinggi. Kita sekarang banyak sekali beraktivitas karena memang ekonomi membaik, orang beraktivitas, dan sudah tidak lagi kegiatan kita daring, udah rata-rata sudah luring, jadi interaksi antar manusia masyarakat itu juga tinggi. Mobilisasi tinggi ini memungkinkan terjadi transmisi. Kalau ada saja satu orang yang kemudian terkonfirmasi positif dan karena situasi dia tidak pakai masker, maka itu akan dengan mudah droplet akan keluar sehingga orang lain juga akan tertular. Tapi yang saya ingin sampaikan sebetulnya bahwa kita lihat angka kematian juga sudah beberapa minggu ini 0 ya. Ada 1 di bulan November yang meninggal, dan juga angka perawatan di rumah sakit juga tidak mengalami peningkatan ya, jadi stagnan saja, stagnan rendah. Artinya bahwa memang kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini tidak dalam kondisi yang berat. Nah, dokter, memang sejak COVID-19 muncul di akhir 2019 memang tidak pernah hilang. Hanya ketika 2023 awal statusnya terkendali. Apakah COVID-19 sekarang itu ada musim-musimnya seperti halnya flu, demam berdarah? Apakah jadi penyakit musiman misalnya seperti di masa pancaroba orang lebih mudah terkena penyakit? Sebetulnya tidak tepat dikatakan ada musim-musimnya ya. Yang kita mesti ingat adalah bahwa COVID ini tidak hilang sama sekali, tetap ada tapi statusnya endemi. Kan endemi itu artinya transmisi atau penularan masih terjadi tetapi terkendali. Ya. Terkendali karena memang kita tahu varian yang sekarang juga varian yang tidak terlalu kuat sehingga gejalanya juga ringan. Varian apa sih, Dok, yang saat ini menyebar lagi? Apa masih Omicron atau yang BA286 itu, Dok? Ya, jadi varian yang sekarang ini adalah turunan dari Omicron juga. Jadi XBB1, kemudian ada EG.5, dan kita tahu EG.5 ini yang di Singapura katanya ada 70%. Sekarang kasus-kasus di Singapura itu, dan di Indonesia juga EG.5 ini yang merupakan turunan dari Omicron itu, ini adalah subvarian yang sudah dilaporkan sejak bulan Juli, bahkan pernah jumlah
persentasenya itu sekitar 19-20% di antara varian yang ditemukan. Jadi saya kira Indonesia juga mempunyai tren yang sama bahwa Omikron ini kemudian ada turunan-turunannya, dan EG.5 kan sekarang juga ada anaknya lagi, namanya itu HK.3. Itu semakin beranak berarti semakin melemah ya, Dok ya? Sepertinya demikian, seperti melemah. Kalau sekarang dari 267 kasus yang ada, itu rata-rata gejalanya seperti apa? Apakah sama kayak dulu anosmia, tidak bisa indera perasanya tidak dapat mengecap, kemudian tidak bisa mencium bau apapun, atau hampir sama kayak flu biasa? Ya, jadi gejalanya ada seperti flu biasa, tapi flu biasa kan nggak disertai dengan anosmia. Nah, kalau COVID ini kan ada anosmianya, ada agesia atau tidak mampu mengecap, ya tidak bisa merasakan, begitu ya. Kemudian juga nyeri tenggorok ya. Dan gejala-gejala ini karena dia Omikron, turunan Omikron, itu masuk kategori ringan. Jadi tidak seperti Delta yang kemudian diiringi dengan terjadi juga pneumonia, yaitu radang di jaringan paru yang membuat orang kemudian kekurangan oksigen, perlu dirawat. Tapi yang sekarang ini karena memang masih Omikron yang bersirkulasi, ini menunjukkan bahwa gejalanya masih relatif ringan. Tapi bukan berarti karena ringan, biarin aja atau ringan. Enggak juga. Hati-hati terhadap kelompok tertentu. Siapa mereka? Ini biasanya orang tua, lansia yang di atas 60 tahun, atau kelompok kalau sudah lansia ada komorbid lagi. Lagi kalau komorbidnya bukan satu, ada diabetes, ada hipertensi, ada gangguan ginjal juga, masalah jantung juga, dan ditambah lagi kalau tidak diimunisasi. Kalaupun imunisasi nggak pakai booster. Nah, jadi ini faktornya bukan variannya kalau saat ini, tapi lebih ke arah kondisi orangnya. Apakah dia Dok, yang varian terakhir ini, yang Omikron dan turunannya, apakah juga menyebabkan long COVID seperti yang Alpha dan Delta, kemudian muncul penyakit A, muncul penyakit B, kemudian jadi ada masalah lambung, jadi ada masalah di paru-paru, flek dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Jadi kalau bicara long COVID, Omikron juga bisa menimbulkan long COVID. Cuman kan memang pengetahuan kita tentang long COVID ini masih terus sangat dinamis ya. Yang kita tahu kalau 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh, tapi masih ada gejala sisa, masih sesek, berjalan masih nggak kuat, kadang-kadang masih batuk. Nah, ini adalah long COVID, dan itu terjadi pada Delta maupun pada Omikron. Jadi saya tetap memperingatkan, hati-hati, long COVID ini masih menjadi sesuatu yang kita khawatirkan sebetulnya, walaupun itu adalah Omikron, walaupun tidak seberat Delta misalnya ya. Tapi tentu saja ya, walaupun ringan, tetap yang saya ingin sampaikan, kita harus melakukan upaya pencegahan, karena mau ringan mau berat sakit itu tidak nyaman. Betul. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di A-News Sore. Sehat selalu, Dok. Pemirsa, petugas rescue damkar mengevakuasi anggota polisi yang mengalami serangan jantung dari lantai 2 rumah kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan menurunkan korban lantaran akses tangga rumah korban cukup sempit. Evakuasi seorang warga Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Korban mengalami serangan jantung dan dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Saat kejadian, keluarga bergegas memanggil ambulans untuk membawa korban yang juga anggota polisi dari Polda Metro Jaya ini. Namun petugas kesulitan untuk melakukan evakuasi korban dari lantai 2 ke lantai dasar lantaran akses tangga yang begitu sempit. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan mengerahkan 6 orang personil. Mengalami kesulitan karena memang pasien sudah sadar tapi tidak bergerak dengan berat tubuh yang lumayan berat, yaitu kurang lebih 80 kiloan. Jadi akhirnya tim rescue kami meluncur ke TKP menggunakan peralatan tali basket, berikut anggota persiapan peralatan tali juga disiapkan, lanjut di lokasi
di lantai 2 dekat di Bandung Basket. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelni untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Barreskrim Mabes Polri Rabu pagi. Didampingi ajudannya, Firly masuk ruangan tanpa berbicara sepatah kata pun dan langsung menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Pemirsa, Edward Omar Syarif Hiarie alias Edi Hiarie mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM usai ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat pengunduran diri Edi Hiarie sebagai Wamenkumham telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Senin 6 Desember lalu dan tinggal menunggu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sepulangnya dari kunjungan kerja. Edi Hiarie ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi disebut menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri untuk memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa lahan tambang nikel di Luwu Timur. Edi bersama dua orang dekatnya yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana yang turut ditetapkan tersangka melawan penetapan tersangka oleh KPK dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan dari? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di surat ini dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya dari? Saya belum melihat suratnya ya. Tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden segera disampaikan setelah Bapak Presiden. Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Pemirsa, tim SAR masih mengupayakan proses evakuasi pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi. Informasi selengkapnya usai jeda. Topik yang kelima yang jadi bahan pembicaraan adalah masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. Jadi KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah, tentang siapa-siapanya kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut. Dan kemudian untuk debat pertama tanggal 12 Desember 2023 akan dilaksanakan di kantor KPU. Tentang siapa saja komposisi tim media televisi yang akan menyiarkan nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena masih pembahasan antara tim KPU dengan tim media televisi. Saya kira itu informasi yang dapat kami sampaikan, perkembangan tentang persiapan untuk kampanye pasangan calon presiden wakil presiden dengan menggunakan metode debat. Cukup? Teknis debat apakah berdampingan atau sendiri-sendiri, Mas Hasim? Jadi untuk sebagaimana undang-undang ya, debatnya kan debat pasangan calon. Tapi nanti dalam tampil sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi dan sudah saya sampaikan pada teman-teman sekalian, intinya yang debat porsinya ya, yang pertama adalah presiden, cawapres, calon presiden, capres. Yang kedua adalah calon wakil presiden atau cawapres.
yang ketiga adalah capres, yang keempat cawapres, kemudian yang kelima adalah capres. Demikian. Tidak ada pembagian porsi mengenai didampingi atau sendiri Pak? Didampingi atau sendiri-sendiri Pak? Intinya hadir, ya, pasangan calon hadir. Kemudian soal nanti tampilnya didampingi atau tidak, nanti kita bicarakan bagaimana. Tetapi ini yang bicara boleh dikatakan sepenuhnya, kalau dibaca pres ya sepenuhnya capres, kalau cawapres ya sepenuhnya cawapres. Pak, tentang format bahasa Inggris gimana Pak? Pak, yang terkait bahasa Inggris sebenarnya masuk dalam pembahasan juga nggak Pak? Dan maksudnya apa? Usulan menggunakan bahasa Inggris. Loh, kalau mau jawab pakai bahasa Inggris juga boleh. Tapi rakyat kita kan bahasa ini bahasa Indonesia. Kedua capres dan cawapres akan naik di panggung atau seperti apa mekanisme pendampingannya itu Pak? Iya. Tapi berarti misalnya debat capres, cawapres bisa juga ngomong atau seperti apa? Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya katakan tadi, sepenuhnya jadi porsinya debat capres ya capres, debat cawapres debat cawapres. Berarti pertanyaannya hanya di kursi ya Pak, akan naik ke atas panggung ya Pak? Ketika capres yang berdebat, cawapresnya tetap di kursi atau naik panggung juga Pak? Pun sebaliknya? Atau belum fix Pak finalnya soal itu? Sudah. Jadi didampingi. Kalau yang bicara capres ya cawapres ikut mendampingi, kalau yang bicara cawapres capresnya mendampingi. Tapi yang bicara kan sebagaimana kesempatan untuk bicara kan di capres, cawapres kan sudah ada pembagian debat 1 sampai 5 kan. Penegasannya naiknya di atas panggung atau penegasannya aja Pak? Definisinya apa? Dua-duanya di panggung atau salah satu ada di... Yang namanya didampingin di sebelahnya kan. Oh, berarti menjadi pajangan dong Pak, kalau misalnya yang ngomong capres aja, cawapres diem aja. Misalkan sebelum capres jawab, soal beliau berdiskusi atau tidak kan urusan capres cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres ya capres yang bicara, saat debat cawapres yang bicara yaitu adalah cawapres. Berarti bisa saling bantu ya Pak nanti di atas. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari terkait dengan format debat Pilpres, tanggal-tanggal kapan saja akan dilaksanakan dan tema-temanya. Kita ke informasi berikutnya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat internal mingguan. Kali ini membahas pemantapan program kampanye pasangan calon Ganjar Mahfud serta membahas persiapan untuk menghadapi debat perdana Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang. Sejumlah petinggi tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud seperti Wakil Ketua TPN Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di posko TPN Ganjar Mahfud di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan sejumlah petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini guna melakukan rapat internal mingguan dengan jajaran Deputi TPN Ganjar Mahfud. Menurut Hasto Kristianto, rapat ini bentuk konsolidasi yang terus dilakukan oleh jajaran TPN, terutama konsolidasi terkait pemenangan paslon Ganjar Mahfud melalui safari politik yang saat ini terus dilakukan. Dalam rapat ini dibahas pula pematangan program dari paslon Ganjar Mahfud. Rapat ini juga membahas persiapan menghadapi debat perdana bagi Capres-Cawapres pada 12 Desember mendatang, di mana untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dipastikan akan siap menghadapi debat perdana karena telah memiliki pengalaman. Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada saat acara Car Free Day. Penelusuran dilakukan sejak hari Senin antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Karena mendapatkan informasi adanya pembagian susu ya Mbak ya, jadi ini bahasanya pembagian susu gitu ya. Sehingga Bawaslu melakukan konfirmasi ini dijadikan sebagai informasi awal. Ya, terhadap informasi awal ini Bawaslu melakukan penelusuran, gitu ya. Nah, penelusurannya itu kita lakukan sejak hari Senin, gitu ya. Jadi hari Senin kita sampaikan kepada Bawaslu
provinsi dan Bawaslu. Pemirsa, netralitas menjadi hal yang wajib terlebih di pemilu 2024 mendatang. Namun tidak dapat dipungkiri, intimidasi masih terus terjadi. Saksikan perbincangannya di The Prime Show malam ini bersama para narasumber pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana saranya? Ini yang saya janggal. Hari-hari ini demokrasi kita terancam. Surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12.30 malam ke kediamannya. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak. Jangan takut untuk bersuara. Pemirsa, jenazah salah satu korban erupsi Gunung Merapi, Bribda Muhammad Iqbal, tiba di rumah duka di daerah Tunggul Hitam, Kota Padang, Selasa malam. 2 tahun tidak mendaki, korban sempat berpamitan ke orang tuanya sebelum menuju Gunung Merapi. Satu dari 2 orang personil Sabara Polda Sumatera Barat dievakuasi dari Gunung Merapi Selasa malam oleh tim gabungan. Tim DVI Polda Sumatera Barat mengidentifikasi Iqbal sebagai korban meninggal dunia akibat erupsi gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Iqbal naik ke Merapi pada hari Sabtu dan sempat berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jenazah Iqbal dimakamkan di tempat pemakaman umum Tunggul Hitam, Kota Padang yang berada tidak jauh dari rumahnya. Untuk kendala di lapangan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses berjalan. Pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Merapi mengeluarkan masih beraktivitas dan masih mengeluarkan erupsi, sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur Pak untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada 3. Yang pertama Sukaju 1 di pintu gerbang, dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur Trabas. Jalur Trabas ini untuk penyematan waktu dari 1 jam. Hingga kini petugas masih menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu korban erupsi Merapi tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah Yasirli Amri disambut isak tangis keluarga. Jenazah Yasirli Amri merupakan satu dari puluhan korban erupsi Merapi yang berhasil dievakuasi petugas dan langsung dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah korban disambut isak tangis keluarga dan warga di Jorong Turawan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa malam. Yasirli Ramli atau akrab sapa Sirli merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Korban merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Padang tingkat akhir dan akan diwisuda dalam waktu dekat. Bagi warga Turawan, Sirli dikenal sosok anak yang berprestasi dan dibuktikan pernah menjadi duta genre Kabupaten Tanah Datar pada 2020. Korban juga aktif di berbagai organisasi, baik di kampus maupun organisasi kepemudaan di kampung halamannya. Yasirli Amri merupakan warga Jorong Turawan, Nagari Tigopoto, Kabupaten merupakan korban erupsi Gunung Merapi yang saat ini sudah selesai diidentifikasi di Rumah Sakit Amir Bukit Tinggi, dan setelah ini langsung kita bawa menuju rumah duka di kediaman beliau di Jorong Turawan, dari Tigopoto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah. Rencananya jenazah Sirli akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Jorong Turawan hari ini. Sementara total korban yang telah dievakuasi selamat sebanyak 52 orang, 20 lainnya meninggal dunia dan 3 orang masih dalam pencarian.
Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti apa proses evakuasi dan pencarian korban erupsi Gunung Merapi? Sudah ada rekan kami Agung Sulistyo di Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agung, seperti apa proses evakuasi dan pencarian saat ini? Baik Anissa, untuk hari ini pencarian membuahkan hasil. Dan untuk dari data yang ada dari Basarnas, data awal itu ada 75 yang terdata, 52 selamat, 11 yang luka-luka. Kemudian meninggal juga ada 22, tapi sekarang ini sudah bertambah 1 korban lagi yang berhasil ditemukan. Dengan jenis kelamin perempuan. Dan ini ditemukan sekitar pukul 15 tadi, sore oleh tim SAR gabungan di sekitar kawasan Cadas Merapi. Selain itu, ya, Anissa? Iya, kondisinya seperti apa? Ditemukan apakah selamat atau meninggal dunia? Dalam kondisi meninggal dunia yang ini. Jadi kalau sesuai dengan data yang masuk di DKSDA untuk jumlah 75 ini sudah sesuai. Cuma untuk pendaki lain ini belum bisa dikonfirmasi karena sampai sekarang belum ada laporan keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dan untuk identitas dari jenazah yang baru ditemukan ini masih menunggu hasil dari identifikasi CCI di RKM Bukit Tinggi, Anissa. Baik, kalau untuk total jumlah pendaki yang ada di Merapi, apakah sudah diketahui? Kalau dengan penemuan 1 jenazah ini sudah sesuai dengan 75 data yang masuk, yang sudah terdata. Namun ini belum lagi, misalnya ada mungkin pendaki-pendaki yang melewati jalan tikus. Hal ini masih belum bisa dipastikan lagi karena masih menunggu laporan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Dan sampai hari ini masih ada belum laporan ke posko untuk selanjutnya. Namun tim SAR atau di bagian posko juga berharap kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa segera melaporkan ke posko Batu Palano sebagai posko utama, Anissa. Baik, saat ini apakah Gunung Merapi masih terus meletus? Seberapa besar intensitasnya? Sampai sore tadi erupsinya masih cukup tinggi, bahkan intensitasnya tidak cukup lama, berdurasi jarak antara satu selanjutnya ini jaraknya tidak lama, mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam. Dan itu intensitas letusan pun juga cukup tinggi, bahkan di sebagian wilayah di Kabupaten Agam maupun Tanah Datar juga terdapat imbasnya. Namun untuk hari ini mungkin dampaknya tidak begitu terasa karena di kawasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar diguyur hujan sejak siang tadi. Sehingga kondisi juga menyulitkan tim evakuasi untuk melakukan pencarian atau evakuasi korban turun ke bawah gunung karena kondisi medan yang terjal dan erupsi yang cepat bisa terjadi. Baik, terima kasih rekan Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.